Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga beberapa saham dari sektor finance dan juga beberapa saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks kembali rebound dan kembali mencetak all-time high. Hari ini ditutup di harga 7.560, menguat 26 poin, 0,35%, dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 13,3 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IHSG kembali all time high, hari ini tertingginya di 7.594 sesuai target seperti ini ya, tarik swing low swing high ya, sampai lagi. Jadi kemana arahnya kemungkinan besar kalau menurut saya besok itu peluang besar koreksi lah. Koreksi tipis enggaknya kemungkinan kecil-kecil aja koreksi ya, koreksi terbatas lah. Sekarang support minor ya, yang mestinya dipertahankan tuh di 7.450, 7.460. Jadi kemungkinan besar ini dia turun terus sideways. Jadi saham-saham itu ada yang naik tinggi, ada yang naik dikit, ada yang ya nggak kemana-mana, ada yang koreksi. Kemungkinan besar ya bisa seperti itu pergerakan IHSG sampai awal September. Setelah itu baru dibantai turun, bisa terjadi seperti itu ya. Tetap hati-hati ya, jangan terlalu optimis. Saat ini menurut saya udah ya agak rawan lah menurut saya saat itu ya. Untuk IHSG hari ini IHSG transaksinya cukup besar lagi. Kemarin tuh 19 triliun kalau nggak salah, hari ini di 13,3 triliun. Sepertinya mulai rebalancing kemungkinan ya. Jadi nanti itu di kemungkinan lah di akhir bulan MSCI-nya nggak gerak-gerak tuh, nggak ada yang rebalancing, mungkin selesai di minggu ini atau di mendekati akhir bulan minggu depan kan. Minggu depan tuh terakhir perdagangan. Jadi seperti itu aja untuk IHSG saat ini. Lebih banyak ya wait and see. Ada saham yang naik, tadi juga beberapa saham kami coba entry buy, naik dikit 2% ke PS ya. Nah itu agak susah juga ya saat ini, tapi selama IHSG atau portofolionya atau sahamnya nggak loss ya tetap hold atau pasang trailing top. Itu aja untuk IHSG. Besok kemana? Peluang besar nggak kemana-mana. Naik pun kalau menurut saya nggak lebih dari 0,5%, bahkan mungkin di bawah 0,3% dan lebih berpotensi koreksi untuk IHSG. Itu aja. Lanjut saham pertama ada ASI yang ditutup di harga 5.075, terkoreksi 0,97%. Kepentok resisten 5.200 ya. Saya juga aduh ketinggalan SCI, mau beli takut di 4.600 tuh, karena ini ganggu psikologis nih. Naik turun kan. Padahal kalau kita lihat lagi lebih jelas, tapi ya itu memang saat lagi belum terjadi atau masih candlenya belum terbentuk yang atas nih, pasti ragu, takut. Kenapa ya? Saya anggap itu 4.600 resisten yang jadi support, tapi dia turun terus. Padahal ini kalau diperhatikan lagi low-nya naik ya. Seperti itu memang market ya. Kalau kita bisa menebak tepat selalu sih gampang. Tapi ya itu pasti keganggu psikologis tuh jarang. Kalau ada yang nggak keganggu tuh ya mustahil ya. Tapi pasti ada sedikit, walaupun sedikit mungkin. Itu untuk ICI udah diresisten, agak susah untuk ngegas lagi. Kemungkinan besar kalaupun bisa naik terbatas ya. Apalagi sisa berapa hari perdagangan tuh? 7 hari perdagangan kan? Minggu depan 5 hari dan minggu ini 2 hari. Kamis, Jumat. Ya kalaupun naik mungkin 5.350. Tapi itu pun berat kalau seminggu harus naik 5%. Jadi kemungkinan kalau saya lihat ini kepentok, sudah selesai. Saatnya koreksi, saatnya Bapak Ibu yang punya mungkin jebol 5.000 TP dulu, atau kemungkinan bisa jadi seminggu ke depan dia bergerak di atas ini. Supportnya 5.000, resistennya 5.150 sampai 5.200. Berarti tektok area ini. Ya, habis itu baru bisa dibantai turun. Dibantai turun kalau benar ini bisa jadi double bottom, ya bisa ke 4.400 lagi ICI. Ya, seperti itu. Untuk ICI sekarang bukan area entry yang menarik. Kalau Bapak Ibu mau cicil boleh. Kalau Bapak Ibu mencari trading jangka pendek untuk sampai akhir bulan, menurut saya resikonya lebih besar. Tapi kalau mau mencoba silahkan, karena pengalaman yang akan mengajar Bapak Ibu. Itu ya. Untuk ICI lanjut saham kedua ada Auto yang ditutup di harga 2.180, terkoreksi 1,8%.
Langsung saja ke tekniknya. Auto juga kalau menurut saya ini bisa selesai, agak susah sepertinya naik ya. Tapi ya kita lihatlah market. Ini memang dia sideways. Minggu depan atau 2 hari ke depan tuh antara ditarik naik atau kena buang. Kalau misalnya, pokoknya kalau dia sudah dibuang lebih dari 2150, sinyal turun. Kemana turunnya? Kalau menurut saya bisa 2000, 1900. Hati-hati untuk auto. Itu aja, lanjut. Ada IMAS yang ditutup di harga 1300, terkoreksi 0,76%. Langsung saja ke teknikalnya. IMAS naiknya juga kurang bagus. Kenapa? Dia naik nggak ada swing low. Pokoknya IMAS ya, 2 hari ke depan atau minggu depan nggak boleh jebol 1280. Kalau tutup di bawah itu gagal. Kemana arahnya? Mungkin 1200. Membentuk low baru. Kemungkinan lo ya untuk IMAS. Itu aja. Untuk IMAS saat ini kalau saya lebih wait and see. Walaupun dia tembus 1300 yang menurut saya kemarin analisanya cukup bagus ya, di atas 1300. Tapi kita melihat juga kondisi market ISG seperti apa. Nggak bisa kita maksa kalau ISG-nya ada rawan koreksi. Pasti ke-trigger koreksi juga tuh IMAS. Ya, naiknya telat, ISG sudah dipucuk, malah dia kena bantai. Ya itu. Menurut saya IMAS nih telat naiknya. Naiknya pun terbatas. Jadi rawan kena profit taking tipis oleh para trader ya. Itu aja untuk IMAS saat ini, lebih wait and see. Lanjut, ada IMJS yang ditutup di harga 181, terkoreksi 2,68%. Langsung saja ke tekniknya. IMJS ini sebenarnya bagus di atas 180. Kita lihatlah. Kalau memang mau ditarik naik mudah-mudahan ya. Tapi kalau besarnya 1-2 hari ke depan sudah di bawah 180, gagal. Kalau mau aman 1-2 hari ke depan rebound. Kalau bisa tembus 185 itu. Kalau dia bergerak di bawah 180 besok dan lusa, sinyal lemah kalau menurut saya. Wait and see, hati-hati. Kalau sekarang buy on breakout atau beli di support hari ini, misalnya kemarin Bapak Ibu beli atau hari ini, ya tergantung bagaimana strategi Bapak Ibu. Menurut saya ya ini turunin aja jauh, bisa 155 lagi dia. Jadi pertimbangkan stop loss saja kalau gagal. Menurut saya lah ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau average dan melihat, wah ini kan sudah lemah, sudah set. Kalau pandangan saya, IMAS kemungkinan besar, kalaupun ada koreksi yang cukup dalam IISG di September, IMAS nggak lebih turun dari, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan benar, 150. Jadi kalaupun offset ya, dikit aja, paling 140 terus naik lagi. Kemungkinan besar IMAS selama ISG koreksi bulan depan, kalau benar koreksi ya, IMAS sideways. Siap-siap tembus 180-an. Kalaupun harus turun, ya menurut saya kamu tangkap aja di bawah. Kalau saya nunggu juga IMAS nih kalau di bawah sih bawah. Tapi kalau besok dia kuat naik di atas, mungkin buy on breakout juga. Karena kalau bisa jalan 1 minggu ke depan, kejauhan. Kalau 240 kejauhan, ya 200 lah, naik 10% sangat mungkin. Sampai 210 kita lihat untuk IMJS. Itu aja, lanjut. Ada MPMX yang ditutup di harga 1010 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke tekniknya. MPMX gagal lagi menembus EMA 200-nya, volume tapi meningkat. Kemungkinan besar sih mampu rebound ya. Cuman ya tetap kalau ISG itu koreksi, saham-saham itu akan susah juga naik. Tetap dia sideways. Tapi kalau Bapak Ibu mau time frame-nya lebih lama, mungkin sampai akhir tahun, 3 bulan ke depan, menarik Bapak Ibu kumpulin MPMX. Harga berapapun koreksi tambah. Gimana cara average down-nya? Gimana melihat kondisi MPMX ini? Apakah murah, standar, atau seperti apa? Bapak Ibu bagi yang bingung, saya ada cara yang mudah dan mungkin sangat bisa cepat dimengerti oleh Bapak Ibu yang baru pemula, karena saya bilang MPMX ini saham berfundamental bagus dan ya dia itu konsisten bagi dividen rata-rata 10% per tahun ya. Jadi Bapak Ibu bisa untuk simpen jangka menengah. Bagaimana cara average down-nya? Gimana kalau Bapak Ibu nyangkut? Bapak Ibu bisa tonton video komunitas YouTube Borneo Trader. Sebelah tanda lonceng ada tulisan gabung. Tap dan pilih scroll ke bawah Pro Trader. Nanti cari aja videonya di situ. Paling pertama kalau nggak salah, maksudnya paling bawah. Yang pertama itu yang kemarin saya upload hari Minggu kemarin. Itu pilih
cara average down saham-saham berfundamental bagus. Nah, di situ ada caranya, Bapak Ibu bisa lihat pakai apa, seperti apa, dan bagaimana, lihat di situ. Dan menurut saya Bapak Ibu akan mudah memahami dan gampang Bapak Ibu cara average down-nya juga tahu di mana. Bukannya lagi mengira-ngira, tahu di mana harus average down kalaupun sahamnya turun. Kalau tertarik langsung join di situ. Ya, itu aja saat ini MPMX. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1240, terkoreksi 1,58%. Langsung saja ke teknikannya, GJTL sudah break 1200, mudah-mudahan bertahan. Saat ini dia sebenarnya bagus, cuman ISG ini benar mampu nggak ya? Kalau saya lihat tuh ya siapa tahu lah, di luar skenario ternyata flow-nya masih ada. Karena kalau nggak salah Cina tuh outflow, ya biasanya ke emerging market. Infonya ya saya juga baca-baca aja, kalau ditanya makro juga saya nggak terlalu berpengalaman juga ya. Jadi ya sekilas saja saya baca, dan kalau memang kuat lagi mestinya sideways ini bisa digas lagi ya. Cuman ya itu konfirmasinya tuh seminggu ke depan dan awal September, antara dia ditarik naik atau kena buang, selesai koreksi dulu. Ya seperti itu juga GJTL, kalau misalnya dia sideways di atas nih susah menembus 1300, turun lagi kemana maksimal turun. Kalau menurut saya garis ini nih bisa dilewatin turunnya. EMA 200-nya 1100-an. Mending Bapak Ibu yang punya di bawah profit taking. Nantinya kalau dia gagal bertahan atas 1200. Itu aja untuk GJTL. Lanjut, ada Bird yang ditutup di harga 1755, menguat 2,33%. Bird juga bagus ya. Akhirnya rebound. Ya, disupport dia mantul dari 1600, sekarang di 1755, lumayan 5%an ya, dari support ke resisten, lebih bahkan. Dia breakout, aman nggak? Kalau dilihat volume aman, MACD juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, harusnya aman. Pokoknya hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang beli di pucuk, karena saya tahu pasti ada yang beli di pucuk. Karena ya keseringan saya juga itu dapat DM, saya sudah beli sahamnya, belinya di pucuk, baru tanya sahamnya nih gimana, bisa di hold gak, bagaimana pergerakannya, apa yang menjadi pertimbangannya waktu beli di pucuk. Nah itu ya, kalau ditanya saya juga bingung kadang jawabnya ya. Kalau sudah beli saham-saham itu mau arah atau naik 12%, 13%, terus entry, saya bingung. Saya mau suruh cut loss nanti besok naik lagi, kita yang disalahin kan. Nah itu, jadi kembali lagi Bapak Ibu analisa lagi kalau beli saham. Kalau mau beli saham tuh alangkah bagusnya tanya dulu baru beli, kalau memang sesuai ya. Jangan beli dulu baru tanya, bingung kan jawabnya, seperti itu ya. Tapi gambaran saya BRD memang bagus, trendline downtrend itu sudah dipatahkan, tapi bisa ya hati-hati jebol 1700, fast break lagi ke bawah, sideways di bawah. Kan sering terjadi beberapa bulan ini nih, saham sudah bagus seperti ini, pola cup handle-nya sudah bagus, volume meningkat, tiba-tiba 2 minggu atau 1 minggu besok jebol. Waduh, gagal. Pokoknya gagal kalau dia jebol 1700. Peluang besar gagal, susah untuk naik lagi. Itu aja untuk Bird. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 5050, terkoreksi 0,98%. Cepin juga nggak ngangkat nih, Toman masih bagus di atas 5000. Nah ini perlu hati-hati, sudah di bawah EMA 200-nya. 2 kali dia mencoba EMA 200 gagal, 3 kali bahkan. Kita lihat besok. Yang penting jangan jebol, jangan tutup di bawah 5000. Kalau dia jebol tutup di bawah 5000, boleh kalau Bapak Ibu mau hold. Asal sabar ya, simpan 3 bulan ke depan. Gimana cara press down-nya? Bapak Ibu tonton video komunitas YouTube Purna Trader, pilih yang pro trader. Itu Bapak Ibu catat bagaimana, sangat mudah dipahami. Ya, pakai apa aplikasinya untuk menganalisanya, melihat caranya, tekniknya, Stockbit install. Kalau Bapak Ibu mau trading setiap hari barang Purna Trader, dibantu live trade, diupdate sahamnya, Bapak Ibu bisa join komunitas eksternal Stockbit dengan kode R-nya besar, R41778. Nah, itu Bapak Ibu dipandu setiap hari, Bapak Ibu bisa tanya. Penting saldo 10 juta dan minimal transaksi jual beli totalnya sebulan 50 juta. Lebih dari itu lebih bagus. Ya. Jadi seperti itu.
Untuk Cepin ya kita lihat besok dan lusa. Kalau dia di atas 5.000 atau di atas EMA 200-nya aman Cepin. Tapi kalau Bapak Ibu simpan jangka menengah juga aman Cepin. Asal sabar. Seperti itu. Lanjut ada Japa yang ditutup di harga 1.570 terkoreksi 1,25%. Langsung saja ketentuannya Japa ya kelihatan seperti ini kemana arahnya. Kalau saya lihat lebih condong ke bawah. Kenapa? Analisanya simple Bapak Ibu. Dia terus membentuk low baru. Ya. 3 hari atau 2 hari perdagangan kan low baru. 3 hari bahkan minggu ini. Nah hati-hati kalau besok dia jebol 1.550. Udah ke bawah 1.400. Berarti wave 4-nya di bawah. Pokoknya kita lihat lah. Ini nih masih belum menentukannya tuh minggu depan. Antara digas lagi atau ya kena buang selesai dulu. Koreksi ya wajar lah koreksi. Sudah naik dari 1.000. Sekarang di 1.750 kan naik 50% lebih tuh. Jadi yang seperti ini ya wajar. Jangan ditanya kenapa koreksi. Ya saatnya lah. Ada yang jualan dulu. Ngumpulin barang lagi di bawah. Itu ya untuk Japa. Tapi untuk sampai akhir tahun. Kemungkinan besar tetap akan wave 5. Wave 5-nya ya lebih dari 1.800. Disclaimer untuk Japa. Lanjut. Ada Main yang ditutup di harga 800 terkoreksi 1,84%. Langsung saja ketentuannya Main belum dulu lah. Wait and see. Masih rawan. Apalagi ini kembali dia membentuk lower high. Sudah 2 nih lower high-nya. Jebol 800 sudah. 700. Nggak usah pendek-pendek 700 bahkan bisa 600 tuh. Ya kenapa dia naiknya pisep. Turunnya bisa dibalas. Skip dulu untuk Main. Itu aja. Lanjut. Ada SMGR yang ditutup di harga 4.070 terkoreksi 2,16%. SMBR kena profit taking juga. Gagal lagi nembus 4.200. Saat ini yang penting di atas 4.000 aman. Ya. Hot aja lah untuk SMGR. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau jangka menengah silakan. Selesai. Kalau menurut saya ini selesai. Nggak ada lagi koreksi yang dalam. Maksimal koreksi pun paling 3.400. Habis itu dia sideways. Tetap tahun ini tembus 4.200. Untuk SMGR. Itu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INTP yang ditutup di harga 7.175. Terkoreksi 1,37%. Langsung saja ke teknikalnya. INTP saat ini nawar di bawah aja. Kalau bisa nawar di. Jangan deh di 6.900 takutnya sih gagal. Wait and see aja. Agak rawan. Kalau saya nawarnya di 6.500. Kalau INTP wait and see. Kecuali besok atau lusa dia kembali ke atas 7.200. Nah perhatikan. Tapi kalau untuk buy on support ini. Ya trading pendek bisa lah. Siapa tahu kan seminggu ke depan dia. Atau 2 hari ke depan dia turun dulu. Terus minggu depan sideways. Jadi dari support ke resisten kan lumayan tuh. 3% apa? 4%. 6% ya. Nggak nyampe 6.000. Nggak nyampe 7.000-an. Nggak nyampe 7.400. Paling 7.200-an nih. Lumayan ya. Kita lihatlah besok ya. 4%an stop lossnya. 2% tuh. 6.820. Nawar di bawah. Kalau bisa di 6.950. Kalau berminat beli INTP. Itu aja untuk INTP. Lanjut saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 254. Terkoreksi 2,3%. Langsung saja ke tekniknya. SMBR malah bagus nih. Mampu nggak dia ngegas walaupun lihat SMGR INTP-nya turun. Tapi lihat aja itu. Mainnya kencang. Pas Japa Cepin kan lambat. Bisa apa tahu SMBR yang kencang. Pokoknya SMBR 240 support yang harus dijaga. Gagal. Udah gitu. Gagal bertahan, gagal. Jadi kalau 1-2 hari koreksi itu kesempatan beli. Mepet 240, 246. Koreksi jebol 240 buang. Kalau berminat pakai stop loss. Kalau mau hot silakan juga, nggak salah. Itu aja, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga
free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.